Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel SKS Motor Daily Vlog. Di video kali ini saya ingin review jujur sebuah knalpot yang diproduksi oleh ABRT 20. Tentu saja di video yang kali ini disclaimer dulu. Di sini saya hanya mereview satu buah knalpot ini secara jujur. Kalau ini baik, saya akan berkomentar ini memang knalpot layak untuk dimiliki. Nah, sekali lagi saya bukan disponsori ataupun di endorse oleh ABRT ini. Saya hanya ingin mereview jujur satu buah knalpot untuk Ninja. Motornya masih standar, oversize masih standar, portingan masih standar. Hanya saja ini akan kita setting untuk di bagian karburator serta kita vapor blasting untuk di bagian luar karburator. Bagaimana untuk hasil knalpot ABRT 20 ini? Simak terus videonya. Nah, setelah karburator ini kita bongkar, saya lihat di sini ukuran dari main jet 138 dan pilot jet masih standar yaitu 45. Nah, ini untuk karburator yang ingin di vapor blasting, bagian cuk sudah kita buka. Ini bisa dilihat sebelum ini diproses untuk kondisi karburator dalam kondisi normal. Sebelum kita lanjut untuk proses pasang knalpot ABRT ini, terlihat kondisi memang masih baru. Untuk para mekanik yang butuh ukuran ABRT ini akan saya ukurkan buat sahabat saya mekanik dimensi dari knalpot ABRT 20 ini. Untuk mengukur dimensi dari satu buah knalpot racing, biasanya yang dipertanyakan oleh konsumen ataupun mekanik yaitu panjang silencer ataupun silencer. Di sini ABRT yang tipe seperti ini kita ukur untuk panjang Nah, di sini bisa dilihat untuk ukurannya. Kalau diukur dari ujung sebelah sini ke ini menandakan 28. Kalau ditarik dari ujung sini ini 28,7. 28,7. Kalau dari sini 28. Dan untuk ukurannya untuk diameter silencer ataupun silencer 27. Untuk bagian ujung kurang lebih sama 27. Nah, untuk diameter 63,5. Di bagian tentu saja ini tipenya seperti ini, lekuan. Nah, untuk di bagian stinger dari ini, dari lambung ke
atas menghadap ke silencer. Ini untuk diameter luar menggunakan 29 mili. Untuk di bagian dalam di sini 26. Dan yang sering ditanyakan kembali yaitu di bagian header awal exhaust. Ini bisa kita ukur dan angkanya yaitu kurang lebih 37,7. Dan di bagian luar seperti ini 41,2. Di bagian bawah sedikit membesar yaitu 46, yaitu diameter dari lambung. Ini kita pakai meteran saja. Ini diameternya 40. Nah, yang paling penting sesungguhnya bagi saya pribadi untuk sebuah knalpot 2 tak, yaitu terlepas dari ukuran diameter header, baik stinger ataupun lambung, diameter yang paling penting kalau menurut saya pribadi ini adalah volume apabila kita isi cairan seperti air dan sebagainya. Untuk itu di sini saya akan bagikan volume knalpot ABRT 20 dengan tipe ini standar racing ya. Nah, sekali lagi di sini saya bukan endorse dari knalpot ABRT ini, saya hanya ingin mereview jujur. Mudah-mudahan video ini juga bisa membantu baik mekanik yang baru ataupun pemilik dari motor 2 tak. Kita ikat dulu. Kita ikat seperti ini menggunakan plastik dengan karet agar tidak bocor untuk air. Ini saya gunakan 2 untuk berbahan karet. Selanjutnya akan saya isi air saja untuk di bagian lambung ini. Air sudah full sampai ke atas. Nah, sekaligus ini membuktikan kalau knalpot ABRT ini untuk proses pengelasannya begitu presisi dan tidak bocor. Dan sudah saya siapkan untuk timbangan seperti ini, digital. Saatnya saya untuk menuangkan air atau cairan yang berada di dalam lambung knalpot ABRT 20 ini. 1 liter lewat 1,7, hampir ke 2 liter, 2,2, 2,5, lanjut masuk 3 liter, dan di sini isinya 3 liter 950 mili, hampir mencapai 4 liter. Dan inilah hasil dari volume knalpot ABRT 20 ini. Bisa terlihat di kamera yaitu 3,9504, yang artinya 3 liter 950 mili liter air. Dan itulah tadi isi volume satu knalpot ABRT 20 ini. Ada beberapa konten yang saya tonton di YouTube. Saya lupa untuk nama channel dan akunnya, tetapi di situ mereka menjelaskan tentang bagaimana knalpot
2 tak terkhusus yaitu Ninja ini. Nah kebetulan pada era-era sebelum rame, yaitu kira-kira 1 tahun 2 tahun yang lewat, itu salah satu merek knalpot buatan dari Jakarta itu kebetulan pada saat setting, tentu saja seperti ABRT ini yang disetting di atas dyno test, kebetulan knalpot yang cocok pada saat itu berdiameter 40 dan yang berkebetulan isi volumenya sama yaitu 4 liter. Maka beredarlah informasi kalau kita untuk membeli satu buah knalpot ini berdasarkan daripada ukuran perut 41, 42, 39 dan sebagainya. Nah kebetulan pada saat itu isi volume kalau kita isi air yaitu knalpot dengan diameter 39 bagian luar, berkebetulan isinya volumenya 3,9 liter. Nah sekarang di depan kita sudah ada ABRT 20, berkebetulan juga hampir dengan diameter lingkar perut 40 cm dengan jumlah volume yaitu 3950, hampir mendekati 4 liter juga. Apakah 40 yang dimaksud harus sesuai dengan diameter perut dengan volume? Saya kurang menguasai di bagian exhaust ini. Yang penting kita sebagai mekanik ataupun pengguna motor 2 tak, tentu saja knalpot ini sudah diriset berdasarkan tahap-tahap yang panjang. Seperti di dyno test akan terlihat angka grafik power, torsi, ataupun HP horsepower-nya. Nah untuk itu, bagaimana untuk suara dan test ride dari knalpot ABRT ini? Kita lanjut berikutnya. Dan inilah dia karburator yang sudah di vapor blasting, hanya menunggu kurang lebih 10-15 menit saja. Mungkin bisa dilihat tampak dekat seperti ini. Ya, terlihat dari kondisi sebelum kita vapor blasting terlihat sedikit lebih bersih atau mendekati seperti baru. Nah mudah-mudahan konsumen saya suka dan senang melihat karbu yang sudah bersih seperti ini. Kita lanjut untuk proses pasang karbu, knalpot dan setting ataupun jetting karburator Ninja SS berwarna merah ini.
Sampailah kita di akhir video ini, yang terakhir yaitu membahas satu kelebihan dan kekurangan knalpot dari ABRT 20 ini. Tentu saja ini penilaian yang jujur dari saya. Yang pertama yaitu tentang akselerasi power yang dihasilkan oleh knalpot ABRT ini. Saya menganggap knalpot tipe kolong berlambung besar seperti ini pernah saya coba itu power ataupun tenaga bawah dari RPM rendah ke tengah sedikit ngempos ataupun sedikit telat untuk naik RPM, tetapi tidak demikian di knalpot ABRT ini. Power dari bawah RPM rendah ke tengah itu sangat baik menurut saya pribadi, dan untuk tenaga dari tengah ke atas ini juga sangat baik. Untuk satu buah knalpot ABRT ini dirasa powernya cukup nyambung dan terasa power juga lebih baik. Mungkin dikarenakan satu produk dari ABRT ini sudah melalui proses yang panjang, riset di atas dyno test. Dan satu kekurangan bagi saya, tetapi ini akan berpandangan berbeda dengan pengguna motor ataupun owner konsumen lain. Yang saya anggap minus yaitu tidak bisanya terpasang standar tengah seperti ini dikarenakan sedikit mepet dengan lambung. Nah, mungkin di beberapa konsumen ataupun pengguna motor 2 tak ini tidak jadi masalah dikarenakan juga terlihat motor seperti ini tanpa menggunakan standar tengah memang terlihat sedikit lebih racing dari tampilan tampak samping. Untuk orang ataupun pecinta 2 tak yang terbiasa dengan menggunakan standar tengah ini untuk pencucian motor mungkin sedikit lebih repot, tapi bisa diakali dengan standar pedok yang dipasangkan di swing arm. Itulah review singkat dari knalpot ABRT 20 ini, salah satu produk Indonesia yang akhir-akhir ini menjadi best seller. Produknya memang saya anggap sangat baik. Dan buat Anda penggemar 2 tak, jika video ini bermanfaat, share ke yang lain. Jangan lupa untuk subscribe supaya channel ini bisa berkembang lebih baik. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.